Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa wa imamil mursalin wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kegiatan belajar mengajar meskipun dengan cara virtual. Bagaimana kabarnya Ananda dan Adinda di sana? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Semoga mendapat keberkahan pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi wa sejati pekan wa Umar masman wa ali ala kabir sahabat ajma'in wa rasul ila mu'allif hadal kitab al-imam Sunaji wa syekh al-umrati lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda dan Adinda, bagi yang punya kitab Jurumiyah atau Nahwu Wadih, silakan bisa dibuka bab af'al atau tentang fi'il. Baik, kita mulai dengan memahami tentang kata kunci berikut ini. Yang pertama adalah fi'il. Apa itu fi'il? Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata kerja. Kata kerja seperti makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata rofa. Apa itu rofa? Rofa sama dengan marfu, yang cirinya adalah diakhiri, kata tersebut diakhiri dengan harakat dhammah. Yang berikutnya ada nasab. Apa itu nasab? Nasab atau mansub itu sama. Cirinya adalah huruf tersebut diakhiri dengan tanda fathah. Yang berikutnya jazm atau jazmun atau majzum, yang artinya adalah diakhiri dengan tanda sukun. Kurang lebihnya seperti itu. Pernah kita bahas pada pelajaran kelas 7 1 tahun yang lalu. Baik, berikutnya kita masuk pada materi inti, yaitu tentang al-af'al. Al-af'al yang artinya fi'il. Af'al adalah jamak dari fi'lun yang artinya kata kerja. Suatu kata yang menunjukkan makna pekerjaan sesuatu. Berikutnya kita harus tahu apa itu fi'il dulu. Fi'il adalah kata atau lafaz yang menunjukkan makna pekerjaan, baik itu lampau, sekarang, ataupun akan datang. Yang berikutnya adalah jenis fi'il. Perlu diketahui Ananda dan Adinda, dalam bahasa Arab fi'il dibagi menjadi 3 berdasarkan waktunya. Ada waktu yang lampau, ada waktu yang sekarang, ada yang waktu akan datang. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah suatu fi'il yang maknanya lampau atau sudah terjadi. Kemudian cirinya diakhiri harakat fathah pada huruf terakhir, atau istilah nahwunya adalah nasab. Berarti fi'il madhi adalah
suatu fiil yang bermakna lampau yang cirinya diakhiri harokat fathah atau sering disebut dengan nasab. Contoh, ketika kita belajar sorof, di situ ada fa'ala, ada nasoro, ada madar dan lain sebagainya. Kita ambil contoh yang paling mudah, yang familiar. Contoh, kata doroba. Doroba di sini diakhiri oleh fathah. Secara umum, fi'il madhi diakhiri fathah yang menunjukkan makna nasab. Apa arti doroba? Karena berbentuk lampau, maka artinya adalah telah memukul. Beda dengan yadribu yang artinya sedang memukul. Itulah ciri khusus dalam pelajaran bahasa Arab, khususnya fi'il baik madhi, mudhari ataupun amr. Di situ ada lampau, ada yang sedang terjadi ataupun akan datang. Yang berikutnya adalah nasoro. Nasoro yansuru. Nasoro diakhiri oleh harokat fathah atau nasab, artinya telah menolong. Dan banyak lagi yang lainnya, misalnya di kitab Amsilah Tasrifiyah di situ ada nasoro, ada doroba, ada madda, ada fathah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ciri utamanya adalah diakhiri harokat fathah pada huruf belakangnya. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah suatu fi'il yang menyatakan makna yang sedang terjadi atau makna sekarang dan akan datang. Cirinya diakhiri harokat dhammah pada huruf terakhir. Istilah nahwunya adalah rafa. Kalau fi'il madhi nasab, kalau fi'il mudhari rafa. Ciri rafa adalah diakhiri oleh harokat dhammah. Maka dari kata doroba dan nasoro kita bisa kembangkan menjadi fi'il mudhari'nya yang awalnya adalah telah memukul, maka bisa dirubah menjadi sedang atau akan memukul. Yang misal contoh kedua, awalnya adalah telah menolong, lampau, telah menolong, maka bisa dirubah menjadi sedang atau akan menolong. Maka contoh fi'il mudhari' di sini adalah yadribu. Ingat, perlu Anda dan Anda ketahui bahwa yadribu berasal dari kata doroba. Doroba fi'il madhinya ketika dirubah menjadi fi'il mudhari menjadi yadribu, karena mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yadribu cirinya adalah diakhiri oleh harokat dhammah. Mana dhammahnya? Wah, di sini dhammahnya. Begitu juga contoh yang kedua. Maka ketika doroba artinya telah memukul, berarti yadribu berarti sedang memukul. Contoh kedua, yaitu berawal dari kata nasoro, artinya telah memukul, bisa kita kembangkan menjadi sedang memukul, yaitu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, yaitu nasoro berubah menjadi yansuru, artinya sedang menolong. Sampai di sini ditanyakan Ananda dan Adinda semuanya. Harapan Bapak semoga dari nomor 1 sampai 2 yang bawah ini bisa dipahami secara bijak. Nanti selebihnya Bapak jelaskan melalui diskusi. Yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr atau kata perintah yang bermakna meminta seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan apa yang kita inginkan. Misal, duduklah, makanlah, tidurlah, pergilah, dan lain sebagainya. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yang ketiga, yang C adalah fi'il amr, yaitu kata perintah. Ini versi Indonesia. Dan cirinya kata tersebut huruf terakhirnya diakhiri dengan tanda sukun atau istilah nahwunya adalah jazm atau majzum.
Karena ciri jazm adalah diakhiri oleh harokat sukun. Secara umum seperti itu. Baik, kita masuk dalam contoh. Berawal dari kata doroba telah memukul. Ketika fi'il mudhari menjadi yadribu, ketika menjadi fi'il amr maka menjadi idrib. Idrib, doroba, yadribu, idrib. Ingat, kita review ke atas dulu. Kata perintah yang cirinya diakhiri oleh harokat sukun. Mana sukunnya? Nah, ini di sini. Yang Bapak tinggali sukun. Begitu juga yang contoh kedua. Berasal dari kata doroba telah memukul menjadi yadribu sedang memukul, bisa kita kembangkan lagi menjadi idrib, artinya pukulah. Itulah salah satu ciri bahasa Arab, satu kata bisa berubah menjadi makna kata. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam pembahasan tentang sorof. Misal ya, sebagai gambaran saja, ada kata memukul bisa berubah menjadi telah memukul, sedang memukul, pukulan, atau menjadi orang yang memukul, atau pukullah, atau orang yang dipukul. Kemudian jangan kau pukul, tempat waktu memukul, dan terakhir alat untuk memukul. Itulah salah satu keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa yang lainnya. Satu kata dari kata doroba bisa berubah menjadi sekian macam kata dengan huruf yang tiga ini, dot, ro, dan ba. Oke, kita masuk ke berawal dari nasoro yang artinya telah menolong. Kemudian kita kembangkan menjadi yang suruh telah menolong. Kita kembangkan lagi menjadi tolonglah. Maka bermakna unsur. Lagi-lagi diakhiri dengan tanda sukun sebagai ciri fi'il amr yang menyatakan jazm. Kesimpulannya adalah bahwa fi'il itu menunjukkan makna atau lafaz yang menunjukkan makna pekerjaan. Apapun pekerjaannya, bisa waktu sekarang, akan datang, ataupun lampau. Fi'il madhi cirinya adalah nasab. Apa itu nasab? Diakhiri harokat fathah. Maka contohnya pasti doroba, nasoro, fa'ala, madda, ghaza, dan lain sebagainya. Yang kedua, mudhari. Mudhari adalah selalu rofa. Apa cirinya? Dhamma di huruf terakhir. Maka yadribu, yansuru, yaf'ulu, dan lain sebagainya. Terakhir adalah fi'il amr, kata perintah yang selalu jazm, cirinya bertanda sukun pada huruf terakhir. Maka contohnya adalah idrib, unsur, uf'ul, if'al, idhab, ijlis, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu, anak dan Anda, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nanti berikutnya kita bisa berdiskusi di kolom diskusi saat daring nanti. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.